Halo semuanya, sahabat Squad Orang Indonesia, ketemu lagi ya dengan saya. Ini sudah ada banyak yang tidak sabaran ini mendengarkan Kainama berceramah. Ya, ini ada hubungannya dengan ceramah Maulid yang baru-baru saja. Kayaknya dia diundang deh di salah satu kegiatan ya, terus ditayangkan di beberapa kanal YouTube Muslim. Misalnya itu di Graham Mualaf, terus di YouTube-nya Aristo juga ya, Jim Media Channel, terus beberapa channel yang lain juga ya. Jadi artinya bahwa Ustadz Kainama ini punya panggung loh. Ya, mungkin kita-kita yang ini ya, yang Kristen mungkin ya merasa ini Kainama ini kok apa ya, bicaranya ngawur ya kan, entah apa-apa dibilangnya. Tetapi Bapak Ibu, dia ini punya panggung, tahu nggak? Ini yang kadang-kadang ya, ini kadang-kadang salut juga saya sama Kainama ini. Apapun yang dibilangnya, ada yang percaya, ada yang percaya. Nah, hebat memang sekawan ini. Tetapi terlepaslah dari kehebatan dia itu ya, saya perhatikan di dalam ceramahnya yang terakhir itu, ya, di dalam ceramahnya yang terakhir itu, dia lebih banyak, kayaknya lebih dari setengah ceramahnya itu berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang Yesus. Saya herannya kan, kenapa Kainama ini, kan dia mengaku sebagai mualaf ya, kenapa dia tidak bangga dengan Muhammad gitu? Kenapa justru dia tidak ini ya, tidak begitu menggebu-gebu menceritakan tentang Muhammad? Kenapa tidak menggebu-gebu misalnya menceritakan tentang akhlak Muhammad? Kenapa tidak menggebu-gebu menceritakan tentang ajaran Islam gitu ya? Atau jangan-jangan dia malu gitu? Atau jangan-jangan Kainama ini menceritakan tentang apa? Dia malu menceritakan tentang ajaran yang dia yakini, dan dia malu menceritakan misalnya kisah Nabi yang dia junjung tinggi itu. Tapi dia menghabiskan banyak waktu untuk memelintir-melintir ayat Alkitab, termasuk menceritakan hal-hal yang tidak tidak dimaksudkan oleh Yesus. Dari perkataan-perkataan Yesus itu dia memelintir maksud Yesus dan macam-macam. Ya, Bapak Ibu nanti bisa melihat ceramahnya Ustadz Kainama ini. Ini saya akan bagikan linknya ya. Bapak Ibu nanti bisa menontonnya. Nah, di dalam ini saya kasih videonya. Mana dia ini? Oke, ini dia mukanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti sangat kangen sama Kainama ini ya kan? Saya tahu Bapak Ibu banyak yang kangen sama dia. Ya kan? Nah, jadi kekangenan Bapak Ibu terhadap Kainama, ya kan? Maka pastilah terjawab malam ini ya. Karena memang hebatnya Kainama ini memelintir Alkitab itu, ngeri dia. Dan menurut saya ya, saya heran juga kenapa ada orang yang menelan bulat-bulat apa yang dia sampaikan itu. Nah, salah satu yang sebetulnya yang mau saya komentari dari apa pernyataan-pernyataan dia selama Maulid ini adalah dia mengatakan bahwa dia mengenal Muhammad itu dari Yesus Kristus, katanya, dari Yesus. Percaya nggak percaya, itulah yang dibilangnya di dalam ceramahnya ini. Jadi menurut dia ya, dari Yesuslah dia percaya mengenal Muhammad itu gitu ya. Nah, apa alasannya? Mari kita dengarkan ya. Ini yang akan coba kita dengarkan. Tentang beliau Rasulullah SAW. Tanpa saya dikasih tahu, sebenarnya gimana sih? Yang memberitahu saya tentang beliau Rasulullah SAW itu Yesus. Oh, ngeri kan? Yang memperkenalkan aku dengan nama di atas ini, Ibn Abdullah. Yang memperkenalkan aku dengan beliau ini, Jesus. Ngeri dia, ngeri. Jadi Bapak Ibu bisa sudah tahu ya apa yang dia sampaikan itu, bahwa memang dia mengatakan bahwa dia mengetahui Muhammad itu dari Yesus. Pertama ya, mari kita uji pernyataan itu, gitu ya. Ya, apakah benar Yesus mengenal Muhammad?
Maka saya yakin tidak, ya. Nah, yang kedua, sebetulnya ada pernyataan-pernyataan yang lain sebetulnya yang ngawur yang dia sampaikan, ya. Dia mengatakan demikian karena Yesus mengatakan bahwa dia hanyalah utusan. Itu yang mau terus digaung-gaungkannya. Yesus itu hanya utusan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya utusan. Cemananya. Jadi dia hanya memilih bagian-bagian. Nah, dan bukan hanya Kainama aja sebetulnya, ya. Ada banyak orang-orang lain yang suka sekali mengambil bagian-bagian yang hanya mendukung argumen mereka gitu. Hanya mendukung argumen mereka dan mereka menggunakan tafsirnya mereka. Gitu, ya. Berbeda kalau misalnya kita baca Quran lalu kita mau melihat tafsirnya, kan? Gitu kan? Kita nggak mau menafsirkan pakai tafsiran kita sendiri. Kita mengikuti tafsirnya mereka. Nah, Kainama beserta antek-anteknya yang lain itu, ya, di dalam berbagai acara-acara, mereka membaca firman Tuhan, ambil satu ayat, dua ayat, lalu tafsirkan seunak-udelnya gitu. Ini yang kadang-kadang, waduh, gimana orang ini? Saya nggak tahan ketawa, ya. Saya bukan bukan merasa ini, aduh, kok Kainama menceritakan itu, bukan. Jadi saya merasa lucu dan kasihan sama dia dan Muslim gitu. Kenapa banyak Muslim yang gampang dia bodohi gitu? Kenapa banyak Muslim gampang sekali dibodohi oleh manusia ini gitu? Dia, Bapak Ibu nanti ketika menonton videonya, Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksud, karena di dalam ceramahnya itu, Kainama ini mengatakan Yesus hanya mengatakan dirinya adalah utusan gitu. Mari kita dengarkan selanjutnya, ya. Maka itu saya aneh kalau ada orang Muslim dari lahir, tiba-tiba dia sholat malam, katanya tahajud, lihat Yesus di tembok, besoknya langsung murtad dan masuk minta dibaptis. Saya bingung. Dia nggak terima kalau ada orang Muslim yang lahir, ya kan, sebagai Muslim, lalu ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, lalu besok-besok udah murtad dia dari Islam. Nggak terima dia itu. Karena dia pikir Yesus itu tahu Muhammad, terus menurut dia dari Yesus ditaunya Muhammad itu. Aduh, Kainama, saya kadang-kadang nggak habis pikir lah, ya. Kalau begitu bodohnya penceramah, bagaimana bodohnya lagi yang mendengarkan ceramah itu, coba? Coba dulu pikirkanlah, ya. Ya, itu yang sering disampaikan oleh Christian Prince, ya. Stupidity is amazing, ya. Stupidity is amazing. Jadi kalau penceramah begitu bodohnya mengartikan ayat firman Tuhan seperti ini, lalu ada orang yang percaya dengan omongan-omongan seperti ini, betapa bodohnya lah itu, ya kan? Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa kalau misalnya ada orang yang percaya kepada sebuah kebodohan, gitu. Kenapa itu saya sebut sebagai kebodohan? Ya, kenapa? Kalau memang ini kalau kita lihat, ya, kalau memang betul Ustadz Kainama ini percaya dia bahwa apa yang disampaikan Yesus itu adalah kebenaran, maka dia tidak boleh memilih-milih dong. Salah satu yang tidak boleh dipilih-pilih itu adalah misalnya, ya, amanat agung Yesus gitu. Itu tidak bisa dipilih-pilih. Amanat agung Yesus itu apa? Ini saya kasih deh. Ini mungkin Muslim, saya berharap ada banyak Muslim yang menonton ini gitu, ya. Ini kita cari, ya. Saya bantu Muslim untuk mencari tahu, misalnya ketik aja di Google amanat agung Yesus. Apa sih amanat agung Yesus? Di Wikipedia ada, ya kan? Oke, ini bagus ini. Ini situsnya bagus ini di God Questions. Jadi dibilang kan, apakah yang dimaksud dengan amanat agung, ya kan? Nah, apa amanat agung itu? Itu ada di dalam Injil Matius, ya. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa itu amanat agung? Kenapa itu disebut amanat agung? Karena itu adalah amanat yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Perhatikan itu, setiap orang percaya loh. Nah, sekarang kalau Kainama percaya pada perkataan Yesus, harusnya dia percaya dong apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ini. Ini saya perbesar. Kenapa ini? Ini.
Nah, ini dia. Em, Kenapa? Oke, oke. Oh, ini dia. Jadi apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kenapa? Minimal ini sebagai amanat agung ini ketika Yesus kembali ke surga, ya. Kembali ke surga dan dia menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sekarang kalau misalnya Kainama percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu benar, maka ini juga harus benar dong. Dia harus mengatakan ini juga benar. Maka, pertama, Kainama harus memeriksa. Dan bukan hanya Kainama, teman-teman muslim yang lain juga harus memeriksa. Adakah Muhammad membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Ya kan? Jangankan membaptis. Muhammad, ya, melalui pewahyuan Allah SWT pun, ya, melalui pewahyuan Allah SWT pun, dia mengatakan bahwa Isa yang mereka percaya itu sebagai Yesus itu bukanlah anak Allah. Itu yang mereka percaya, itu yang dipercayai oleh Muhammad. Dan Muhammad tidak pernah memanggil Allah SWT itu sebagai Bapa. Apalagi membaptis orang di dalam nama Bapa. Ya kan? Dan bukan hanya itu. Ya, ketika Muhammad ditanya tentang roh, ditanya sama dia, apa itu tentang roh itu, Roh Kudus? Terus dibilang Muhammad apa? Itu masalah Allah SWT, nggak tahu saya, kira-kira gitulah itu dibilangnya. Itu bukan urusan dia, katanya. Artinya apa? Muhammad tidak tahu tentang Roh Kudus. Padahal muslim-muslim saat ini mereka mengira bahwa pertama misalnya Zakir Naik, ya. Zakir Naik mengatakan bahwa Roh Kudus itu, yaitu roh kebenaran itu adalah Muhammad. Ya, tapi ketika Muhammad ditanya siapa itu Roh Kudus, dia nggak tahu. Jadi mana lebih hebat sekarang? Apakah muslim saat ini misalnya Zakir Naik lebih hebat dari Muhammad? Apa gimana ini? Kan jadi terbalik-terbalik, ya kan? Nah, jadi sekali lagi kepada Kainama dan kepada teman-teman muslim yang lain, perhatikan ini. Ya, tanyakan kepada Kainama dan ustadz-ustadzmu itu gitu. Tanyakan kepada dirimu sendiri juga, atau baca di dalam Al-Qur'anmu dengan pertanyaan, adakah sekalipun Muhammad menyebut Allah SWT itu sebagai Bapa? Dan apakah Allah SWT itu punya anak atau tidak? Karena kalau tidak demikian, maka Al-Quran atau Allah SWT ataupun Muhammad itu berbicara hal yang lain, tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Jangan kamu hubung-hubungkan dengan Alkitab yang tidak ada hubungannya, itu maksud saya. Ya, jangan macam kemarin itu seperti yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu kan, dibilang di dalam Al-Quran itu dikatakan Firaun ketemu dengan Haman, ya kan? Padahal itu beda negara, gitu. Oh, Firaun itu di Mesir, Haman itu orang Persia. Mereka nggak pernah ketemu, itu jaraknya sekitar 500 tahun. Nah, jangan, yang nggak nyambung itu jangan disambung-sambungkan, gitu. Jangan bilang, oh itu ada di dalam Alkitab. Jangan. Mungkin kamu berbicara tentang Haman yang lain, di bumi yang lain, di planet yang lain, silahkan. Kalau kamu percaya itu pun silahkan. Yang masalahnya adalah Kainama dan yang mendengarkan dan beberapa polemikus muslim itu sering mengait-ngaitkan ajarannya itu dengan apa yang ada di dalam Alkitab yang sebetulnya tidak ada hubungannya gitu. Ya kan? Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman muslim. Oke? Daripada kamu kor-kor, ini Scott penipu, itu menghina, apanya, gitu ya. Apa yang dilakukan Kainama ini harusnya kamu malu. Tetapi saya kurang tahu kamu punya rasa malu atau tidak, kan kira-kira itu, ya kan? Udah jelas-jelas Yesus bilang
baptislah mereka, ya kan? Dibilang di sini ya, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Nah, dibilang di sini, perhatikan ya, bahwa Yesus mengatakan semua orang itu harus jadi murid Yesus. Coba dulu tanya semua kainama, ada nggak dia memuridkan mengajak-ngajak orang semua untuk menjadi murid Yesus? Adakah sekalipun Muhammad adakah sekalipun Muhammad mengajak-ngajak orang lain untuk menjadikan orang lain itu jadi murid Yesus? Ya kan? Nah, ini seperti yang dibilang Pak Serikum Skopulum kan? Nah, itu namanya mereka teologi anyam tikar, disambung-sambungin. Ya jangan disambung-sambungin. Ya, yang nggak bersambung itu jangan disambung-sambungin. Nanti kamu bingung sendiri gitu. Karena kenapa? Yesus bilang baptis mereka. Lah, tapi Muhammad nggak pernah membaptis. Gimana ini? Ya kan? Makanya saya bilang, jangan gara-gara kalian menganggap Isa itu adalah Yesus, lalu kalian percaya yang dibilang kainama, oh itu Yesus. Bukan. Yang diceritakan di dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih. Ya sudah, percaya saja di situ. Jangan kau hubung-hubungkan. Ya kan? Masuk akal, tidak masuk akal apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih. Udah, jangan kau hubungkan dengan Alkitab. Kalau kamu mau belajar Alkitab, belajarlah Alkitab dengan benar. Belajarlah dengan Alkitab yang benar, ya kan? Kalau perlu, sekolah teologi kekristenan, ya kan? Jangan disambung-sambungkan yang tidak nyambung. Gitu. Sama seperti kemarin yang pernah saya bilang ya, bahwa Muslim banyak polemikus Muslim ini, mereka berusaha keras menghubungkan supaya ini agama Islam ini adalah termasuk juga sebagai Abrahamic religion atau agama Abraham gitu ya. Yang nggak nyambung, nggak bisa karena core value-nya itu sangat berbeda. Tuhannya juga berbeda, karakteristik Tuhannya juga berbeda gitu. Berbeda sekali. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu nanti nanti kalau ada waktu kita akan kembali dengan apa? Kita dengarkan sedikit lagi lah apa yang disampaikan oleh Kainama, ya kan? Karena memang Kainama ini lucu-lucu menurut saya. Lucu-lucu ya, lucu bagi saya lah. Ya, kita dengarkan. Saya bingung aja, saya bingung. Bukan saya menghina, bukan. Saya bingung. Kenapa? Kenapa dia merendahkan dirinya sampai ada di tembok? Yesus bukan kalender. Dia mulia. Tidak ada yang memuliakan Yesus selain orang Islam. Tidak ada. Perhatikan itu Bapak Ibu. Ini juga bualan yang menurut saya ya. Lihatlah mukanya itu, ya kan? Lihat mukanya itu. Nggak ada ya. Tidak ada yang memuliakan Yesus di dunia ini selain Muslim katanya. Aduh. Cobalah dulu itu kan. Itu makanya saya bilang kan, kenapalah orang ini percaya manusia yang satu ini ya. Dimanalah ceritanya Muslim memuliakan Yesus coba. Jangankan Muslim, Aulo SWT pun dibilangnya Yesus itu tidak pernah disalib. Cobalah dulu. Kalau dalam konteks bahwa Isa yang mereka percaya itu Yesus yang mereka percaya itu adalah sebagai Isa. Lah, Aulo SWT saja melakukan sebuah misleading informasi mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Nah, Aulo SWT saja tidak mau menghargai tentang sejarah apa yang terjadi kepada Yesus, ya, ngata-ngatai tentang Yesus. Ini Kainama ngarang cerita dia. Gimana ini? Hah? Coba saya putarkan lagi. Saya kaget di atas ada orang. Saya pas begini, wih, ada orang. Saya pikir penampakan. Ini sampai ada di tembok. Yesus bukan kalender. Dia mulia. Tidak ada yang memuliakan Yesus selain orang Islam. Tidak ada. Ngeri ya. Ngeri dia ini. Ngeri. Kainama ini hebat kali dia memang. Ya, makanya saya bilang ya, kalau manusia yang apa namanya ini kayak mana lah saya menyebutnya ini. Oke lah, manusia aneh lah menurutku ya. Manusia aneh seperti ini pun didengarkan. Betapa anehnya lah orang yang mendengarkan dia coba. Betapa anehnya orang yang mendengarkan dia ini. Gitu ya. Dari mana lah ceritanya Muslim memuliakan Yesus? Mereka nggak percaya Yesus disalib. Macam mana itu memuliakan orang yang tidak percaya? Orang kalian tidak percaya Yesus disalib, macam mana kalian memuliakannya semua? Ya kan? Ini kan lucu-lucu. Karena kenapa itu penting? Karena Yesus itu mengakui dirinya telah disalib.
Kenapa? Karena ketika Yesus setelah bangkit, terus Thomas tidak percaya kan bahwa Yesus telah bangkit. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, terus dibilangin sama Thomas kan, ya cucukkanlah tanganmu itu di dalam bekas luka di tanganku kan kira-kira gitu. Itu artinya apa? Artinya Yesus mengakui bahwa dia sudah mengalami penyiksaan, sudah disalib dan sudah mati dan kemudian bangkit. Itu begitu pentingnya informasi itu gitu ya. Begitu pentingnya informasi itu ketika Thomas mempertanyakan atau tidak percaya ketika Yesus sudah bangkit gitu ya. Jadi mendengar dari kawan-kawannya, dia mendengar dari murid-murid yang lain kan. Terus Thomas bilang, saya tidak percaya kalau saya tidak meletakkan tanganku di bekas paku itulah katanya kan. Yesus datang ya kan, menampakkan diri sama Thomas. Terus apa dibilang Thomas? Engkaulah Tuhanku katanya. Artinya apa? Artinya apa? Yesus mengakui dirinya bahwa telah mengalami penyiksaan itu. Penyaliban itu dia alami sendiri. Dan dia bangkit. Itu informasi yang sangat penting di situ. Gitu ya. Sementara Aulo SWT dia bilang, enggak kok katanya. Enggak kok. Lalu Kainama hari ini, beberapa waktu yang lalu di dalam Maulid Nabi Muhammad, dia bilang, Muslim memuliakan Yesus. Mana ini? Kok terbalik cara berpikir orang ini? Gak ngerti kadang-kadang orang ini ya. Ya kan? Gak ngerti saya kadang-kadang orang ini. Kenapa lah seperti ini orang ini? Kasihan saya. Gitu loh. Kasihan saya. Muka enggak lah jelek-jelek banget ya kan. Tapi masih kalah lah sama muka saya kan gitu kan. Tapi oke lah ya kan. Terlepas dari situ, ayolah Kainama, janganlah menipu orang. Ya kan, janganlah, ya kan? Mari kita dengarkan lagi apa yang dia sampaikannya. Karena ada informasi yang menurut saya unik lagi yang dia sampaikan. Jangan marah ya. Bikin Yesus telanjang di atas kayu salib. Lalu semua orang nonton dia. Lalu bilang, hey, itu Tuhanmu pakai kolor. Bukan kami. Kami menyelamatkan beliau. Nah, ini alasan dia ya. Jadi ketika dia mengatakan Yesus disalibkan, diolok-olok ya kan. Masa Tuhan diolok-olok? Itulah kira-kira cara berpikirnya. Sementara Muslim tidak terima kisah itu. Nah, ya kan? Lalu mereka di dalam kisah Muslim kan Aulo SWT itu menyelamatkan Isa, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara menipu orang banyak. Menyerupakan seseorang supaya seakan-akan itu adalah seorang Isa gitu. Nah, menurut Kainama, itulah cara penyelamatan Aulo SWT kepada Isa, kepada Yesus lah kira-kira gitu ya. Begitulah cara mereka memuliakan Yesus. Nah, kenyataannya kita tidak seperti itu. Bahwa faktanya ada terjadi penyaliban, bahwa ada sebuah fakta bahwa Yesus pernah diolok-olok, pernah digantung di kayu salib, itu fakta. Tidak bisa ngarang cerita. Jangan pula gara-gara kamu mengarang cerita bohong, lalu kamu bilang kamu memuliakan Yesus dengan kebohongan. Ini yang kadang-kadang gak ngerti saya orang ini. Mereka mengatakan memuliakan Yesus dengan kebohongan. Bagaimana? Atau setidaknya mereka memuliakan Yesus dengan cara penyerupaan. Penyerupaan itu kan artinya kan menipu orang kan, dengan cara penipuan yang dilakukan oleh Aulo SWT gitu. Penipuan apa yang dilakukan oleh Aulo SWT? Dia melakukan penyerupaan. Jadi ada orang yang seolah-olah sama seperti Isa, itu yang disalib. Itu kan penipuan itu namanya. Ini yang mereka katakan, itu adalah untuk memuliakan Yesus. Ini makanya saya bilang ya, orang ini begitu sangat ngawur. Ya, hanya gara-gara mereka tidak mau menerima fakta, lalu ngarang cerita bebas gitu. Ini yang saya tidak habis pikir, kemana daya nalar orang ini kemana gitu. Masalahnya 2 kali. Tidak mungkin seseorang itu disebut Kristen kalau dia tidak jadi Islam. Sekali lagi pelan-pelan ya. Coba saya ulangi, ini menarik ini. Tidak mungkin seseorang itu disebut Kristen kalau dia tidak jadi Islam. Sekali lagi pelan-pelan ya. Tidak mungkin seorang Kristen itu kalau dia tadi tidak jadi Islam. Memang Kainama ini memang ngeri dia itu ya. Ngeri.
Ngeri ya. Kita sudah tahu tadi lah bahwa memang ajaran Yesus sangat berbeda dengan ajaran Aulo SWT ya. Ajaran Yesus berbeda dengan ajaran Muhammad. Ajaran Yesus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kainama gitu ya. Itu sangat berbeda. Ini dari Vanessa Sabrina ya. Kainama ada juga gila-gila. Ngakak saya mendengar ya kan. Memang aneh-aneh aja. Ada-ada aja orang yang aneh pada zaman ini memang. Ada-ada aja orang ya. Memang apa ya, keanehan orang-orang ini memang kadang-kadang kita tidak bisa menghindari ya. Menghindari orang-orang aneh. Memang berkeliaran gitu ya. Berkeliaran. Ngeri lah pokoknya. Ngeri. Orang-orang ini ngeri. Maaf ya, maaf ya bro kan. Ternyata kita sampainya di Tanjung Priok pos 8. Sebentar, ini ada para tuan guruku dan puan guruku. Ini saya sedang mencari sebetulnya ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Oh, ini kan Ya. ini Siapa sudah dapat? Gantian boleh? Boleh? Bapak Tua Edi boleh? Ya. Ya. Syukran ya Bung Ais. Ini Bung Ais juga dari Indonesia Timur. Coba saya agak malas kalau dekat-dekat dia karena dia putih. Iya, iya. Ini digini aja. Ini kan sepotong. ini jadi mereka ini sebenarnya sedang mencari ayat Alkitab yang mana Yesus mengatakan dia adalah Alkitab. seorang utusan gitu ya. Ini Alkitab nih yang asli. Saya nggak tahu aslinya di mana itu sampai sekarang. Nah, Ini kok. Oke, kita buka ya Yohanes 5 ayat 30. Ini yang dia bawa ya. Yohanes 5 ayat 30. Ini orang ini ngeri kali mereka memelintir firman Tuhan, coy. Jadi memang orang-orang ini untuk bahan komedi boleh lah ya kan. Jangan terlalu dianggap serius. Ini orang ini ya cuma sampai di situ cara berpikirnya ya kan. Nah, ini yang dia terus pelintir di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 ini dikatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Nah, Kaidama mengatakan, lihat di sini bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Ya, dan di dalam video itu dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Aulo SWT. Aduh, kacau ya. Cara berpikir orang ini memang aneh ya. Jadi ini dasarnya. Sebetulnya kalau kita lihat konteksnya ya, ini kita coba lihat konteksnya. Apa sebenarnya yang disampaikan Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ini? Mari kita lihat ya. Secara ini secara utuh kira-kira gitu ya. Nah, ini kita mulai nanti dari Yohanes pasal 5 ayat 19 ya. Nah, Yohanes 5 ayat 19 dikatakan begini. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak." Nah, perhatikan ya, Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah ya. Yang sementara ini adalah status ini ditolak oleh Allah SWT, ditolak oleh Muhammad, dan ditolak oleh seluruh Muslim ya. Tapi Yesus menyebut dirinya adalah sebagai anak. Tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, perhatikan di sini ya bahwa Yesus mengerjakan sesuatu itu sama seperti yang dikerjakan oleh Bapa. Coba perhatikan itu. Bahwa siapalah manusia yang bisa tahu apa yang dikerjakan Bapa itu adalah itu juga yang dikerjakannya. Coba. Ada enggak misalnya nabi-nabi di dunia ini yang bisa mengklaim seperti ini? Kalau dia hanya sekedar utusan, berani nggak dia mengatakan ini? Bahwa ini yang saya kerjakan ini, dikerjakan Bapa juga. Berbeda kalau misalnya, ini yang dikerjakan ini disuruh oleh Bapa. Ini kan dibilang sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak gitu. Ini kan mengindikasikan kesetaraan kan. Artinya apa yang bisa dikerjakan Bapa, bisa dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan anak, dikerjakan oleh Bapa gitu loh. Ngerti ya?
Nah, jadi di ayat 20 dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ini penting sekali, dan kepada Kainama dan ante-anteknya. Perhatikan ayat 21 ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Artinya apa? Apa yang bisa dilakukan oleh Bapa itu bisa dikerjakan oleh anak. Artinya apa? Bahwa kualitas anak itu sama seperti kualitas Bapa. Ngerti nggak sih? Muslim, teman-teman Muslim yang mendengarkan ini, ngerti nggak ya masuknya ayat ini? Artinya apa? Kualitas Yesus itu sama seperti kualitas Bapa. Bapa itu ya Allah lah kita bilang ya. Memang Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Tetapi kualitas Yesus itu adalah sama seperti kualitas Bapa gitu. Saya kering kerongkongan saya mengatakan ini kepada Kainama. Oke, nah kita lanjutkan di ayat 22 ya. Terus di ayat 22 dibilang, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah perhatikan ini juga ya. Ini setiap ayat ini unik ini yang disampaikan Yesus ini loh. Di ayat 22 dibilang, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya kan? Kalaulah anak itu tidak punya kualitas seperti Allah, mampu nggak anak melakukan penghakiman? Coba dulu tanya dirimu sendiri. Kalaulah anak itu atau Yesus itu tidak punya kualitas seperti Tuhan, mampu nggak dia menghakimi dengan adil? Ya, penghakiman itu kan harus adil kan? Kan kira-kira gitu ya. Berbeda dengan penghakiman di dunia ini kan, kadang tidak adil, bisa disogok. Tapi ini kan berbicara tentang penghakiman yang agung kan, berbicara tentang penghakiman yang Tuhan. Karena kenapa? Bapa sebetulnya yang penghakiman yang akan dilakukan Yesus itu adalah setara dengan penghakiman yang bisa dilakukan oleh Bapa. Itu penting itu. Itu penting sekali itu. Oke? 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, ini penting juga. Yesus sudah mengatakan, kalau kamu menghormati saya, itu sama dengan menghormati Bapa. Pertanyaannya, adakah sekalipun Muhammad menghormati Yesus sebagai Allah SWT? Nggak pernah. Adakah Muslim di dunia ini satu orang saja pun menghormati Allah SWT itu atau menghormati Yesus itu sama seperti mereka menghormati Allah SWT? Nggak ada. Nggak ada itu. Jangan menipu diri lah. Oke? Teman-teman Muslim, jangan menipu diri. Ya. Kasihan saya kamu ketika kamu terus mendengarkan Ustadz Kainama yang terus ngalur ngibul gitu ya. Nah ini jelas-jelas dibilang, Yesus bilang kalau kamu menghormati Bapa, menghormati anak sama seperti kamu menghormati Bapa. Itulah alasan juga kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus. Dan Yesus sudah mengatakan, berdoalah di dalam namaku, maka apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan berikan gitu, Tuhan akan jawab, kira-kira gitu. Bapa yang di surga akan menjawabnya. Itulah makanya kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus. Nah pertanyaannya, adakah satu Muslim di dunia ini berdoa di dalam nama Yesus? Tanya dulu. Jawab dulu pertanyaan ini, Kainama dan teman-teman. Pernah nggak kalian berdoa di dalam nama Yesus? Saya berdoa, amin. Ada nggak itu? Ada nggak itu? Ya kan? Jangan aneh-aneh lah. Jangan aneh-aneh gitu ya. Terus diteruskan apa? Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah sama lah ya, sama. Nah, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Artinya apa? Kalau kamu Kainama percaya apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia itu ya menghormati dia itu sama seperti menghormati Bapa, maka kamu percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, itu maksudnya. Artinya kamu percaya kepada yang mengutus dia. Syaratnya apa? Kalau kamu benar-benar percaya kepada yang mengutus dia, maka percayalah kepada Yesus, itu maksudnya.
Gitu loh. Apa yang disampaikan Yesus itu kamu harus percayai. Kalau kamu nggak percaya apa yang disampaikan Yesus, berarti kamu nggak percaya kepada Bapa. Itu maksudnya loh. Saya nggak tahu ini kalau ini bisa ditangkap oleh teman-teman muslim ya. Nah, terus sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Perhatikan, suara ya, suara anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Jadi orang mati yang mendengarkan suara Yesus aja pun bisa bangkit dia. Gitu. Orang mendengarkan suara Muhammad, bangkit nggak? Ya, ketika misalnya di perang Khaybar kan, Allahu Akbar katanya kan, Allahu Akbar katanya kan, lari semua orang Khaybar itu, terbirit, ya kan, dihabisi sama pasukannya Muhammad, ya kan. Berbeda kalau misalnya Tuhan Yesus, nama Yesus didengarkan ya kan, barang siapa yang mendengar nama Yesus katanya orang mati bisa hidup, ya kan. Nah, ini dibilang Al-Mubdi ya. Al-Mubdi bilang Kainama sengaja ingin merusak ajaran Islam dari dalam. Ya, saya kurang tahu siapa yang membayarnya itu melakukan itu. Mungkin dia agen Zionis itu. Ya, agen Zionis yang mungkin ini Kainama ini ya kan. Dia coba menghancurkan ajaran Islam dari dalam ya kan. Dia hubungkan yang tidak penting. Nah, 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Perhatikan ini yang berbicara tentang kualitas lagi. Artinya kualitas anak, kualitas Yesus itu sama, setara dengan kualitas Bapa. Gitu ya. Dan ia telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakiman yang adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Inilah yang dipelintir oleh Kainama ini. Dengan mengabaikan apa yang kita baca dari atas tadi. Pokoknya cuma ini ayat ini saja. Padahal kalau kita pahami konteksnya kan, Yesus sudah mengatakan, kenapa dia mengatakan di ayat 30 ini seperti ini? Karena dia bilang, nggak mungkin keinginan saya itu berbeda dari keinginan Bapa. Itu masuknya gitu loh. Jadi tidak mungkin berbeda apa yang saya lakukan ini berbeda dengan keinginan Bapa. Itu masuknya. Berbeda dengan apa yang ditangkap oleh Kainama. Kainama menangkapnya, pokoknya Yesus itu hanya utusan gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya utusan pokoknya. Nah ini kan. Makanya teman-teman muslim, ya, coba agak-agak dibukalah cara berpikir itu ya. Ya, terutama pendengar Kainama, agak-agak dibukalah cara berpikir itu. Jangan terlalu rumit kali lah dipahami kalimat-kalimat seperti ini ya. Ini Alkitab dibuat dalam bahasa Indonesia biar gampang kita memahami lagi. Kalau memang pengen sekali mencari dalam bahasa asli ya silakan Perjanjian Baru itu silakan baca di dalam bahasa Ibrani ya. Kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani gitu ya. Bahasa Perjanjian Baru itu bahasa Yunani lah ya. Nah, kalau bahasa Perjanjian Lama lebih banyak di bahasa Ibrani gitu. Gitu. Jadi, teman-teman muslim, ayo dong. Oke, ayo dong. Jangan kamu hubung-hubungkan yang tidak terhubung. Nah, kenapa ini sebenarnya saya mau angkat ya? Justru saya mau Kainama dan teman-teman muslim itu membahas tentang ajaran Islam dan akhlak Muhammad gitu. Biar itu menarik gitu ya. Biar itu lebih menarik ya. Kenapa? Ada hal-hal yang sebetulnya mungkin Kainama bisa ajari ya tentang ajaran Islam. Kenapa tidak bangga? Perhatikan ya, ini misalnya ya, ini dikatakan di dalam detik.com. Ini dari detiknews.com ini. Perhatikan ini judulnya ini. Kurang apa lagi judulnya ini? Coba dulu, kurang apa lagi judulnya? Akhlak Rasulullah yang mulia patut jadi teladan umat Islam. Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi lah ini coba? Judulnya aja udah bombastis. Jadi Rasulullah itu akhlaknya mulia.
Ini kita baca ya, kita baca. Nah, ini artikelnya. Nah, dibilang di sini, Rasulullah ya adalah suri tauladan yang baik dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal. Ya. Pegang itu ya, dalam berbagai hal. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa akhlak Muhammad, ya kan? Nah, dibilang termasuk dalam perbuatan atau akhlak. Dibilang sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Nah, Bapak Ibu percaya nggak percaya, Muslim harus percaya ini dong. Akhlaknya Muhammad itu adalah Muhammad itu setelah menjadi suri tauladan. Nah, suri tauladan seperti apa? Nah, itu yang harusnya dijelaskan oleh Kainama. Mungkin, ya, karena saya baca-baca di hadis, mungkin suri tauladan yang dimaksud itu misalnya suri tauladan ketika mau menggilir istri-istri, misalnya. Itu tauladan yang harus dijelaskan gitu. Ya kan? Misalnya begini ya, di dalam hadis kan, dalam hadis ini kan berbicara tentang sunnah Rasul, ya kan? Nah, misalnya apa yang dikatakan di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 275 misalnya. Ini, nah, telah menceritakan kepada kami bla 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 bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwa Nabi menggilir semua istrinya dalam satu malam, padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Nah, itu dong. Ya kan? Nah, itu yang harusnya diajari misalnya di dalam maulid Nabi itu kan yang dibicarakan Nabi. Kenapa yang dibicarakan? Itu kan maulid Nabi. Coba dulu. Itu adalah maulid Nabi, Nabi Muhammad. Kenapa yang dibicarakan Yesus? Kenapa yang dibicarakan Alkitab pula? Kenapa bukan hadis? Kenapa bukan Al-Quran? Kenapa bukan tafsir? Ya kan? Kenapa nggak mereka membicarakan ini misalnya kan? Oh, perhatikanlah, kita sangat bangga meneladani karena memang Muhammad sebagai suri tauladan. Salah satunya apa? Misalnya dalam hal menggilir istri-istri, itu bisa digilir dalam satu malam gitu. Meskipun jumlahnya banyak, meskipun misalnya ini contoh yang dikasih oleh Muhammad ini 9 orang gitu. Ya kan? Ini yang kadang-kadang kenapa ini nggak diikuti gitu? Nah, ini saya ingatkan ya teman-teman, jangan nyepam ya. Iya, jangan nyepam. Hindari menggunakan huruf-huruf besar semua, jangan. Tulis dengan bagus-bagus. Terus jangan komentarnya berulang-ulang gitu. Biar juga orang lain tidak terganggu, ya kan? Nah, oke, kita kembali ke topik. Oke? Jadi, ini yang harusnya diajari oleh Kainama. Ajari dong sama Muslim. Ajari dong kepada orang-orang yang mendengarkan ceramahnya itu, ya kan? Mungkin misalnya kan bagaimana cara menggilir istri ini ya. Misalnya istri ada 4 kan, Muslim kan hanya diizinkan punya istri 4, ya kan? Oh, ini saya cari dulu deh. Saya cari dulu ayat Al-Qur'annya tentang boleh menikahi 2, 3, 4 ya. Menikahi ya. Menikahi 2, 3, 4. Kenapa? Nih. Nah. Oke, sebentar ya. Ini dia. Misalnya di dalam surat ini ya, di dalam surah An-Nisa pasal 3 dibilang di sini ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Nah, perhatikan ya. Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi untuk kesenanganmu lah ya. 2, 3, atau 4 gitu. Nah, jadi kalau Muhammad tadi kalau kita lihat di sini dia punya 9 orang kan. Nah, sekarang kamu harus misalnya teman-teman Muslim itu bertanya kepada Kainama misalnya, oke, bagaimana caranya menggilir 4 orang itu? Karena kalau dalam kasus Muhammad dia 9 orang gitu. Bagaimana cara menggilirnya itu? Gitu. Misalnya ya, berapa jam di antara satu yang dengan yang lain, berapa menit sih durasinya gitu ya, berapa kali ya kan, di mana posisinya seperti apa. Ini yang harusnya diajari oleh Kainama dong. Itu yang harusnya diajari oleh Kainama, ya kan? Nah, terus dibilang kan kalau misalnya kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain ya, ini misalnya kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain, ini situsnya agak lambat sekarang. Kenapa? Saya kurang tahu ya kan. Tapi inilah salah satu yang saya bilang tadi kan. Ini Muhammad harus dijadikan sebagai suri tauladan.
Ya kan? Suri tauladan. Oke. Nah, betul, ini yang disampaikan oleh GP ya, dibilang Sabir Ali bilang dalam Islam tidak ada jumlah maksimal istri. Nah, tetapi saya belum artinya gini deh. Maksud saya ini adalah bahwa ini dulu yang banyak dipahami oleh para muslim, bahwa mereka itu diizinkan punya istri sampai 4. Nah, mungkin pemikiran Sabir Ali itu sebetulnya tidak ada batasan seperti itu karena Muhammad juga menikahi banyak orang kan, banyak istrinya ya. Mungkin itu yang dipahami oleh Sabir Ali, ya kan? Karena Sabir Ali kan dia mungkin dia agak-agak liberal cara berpikirnya sekarang kan, gara-gara keseringan berdebat juga, ya kan? Nah, terus setidaknya di sinilah ya kan, misalnya muslim bertanya ya kan, gimana caranya menggilir istri-istri gitu ya. Gimana caranya, durasinya seperti apa, menggilirnya di mana, di dapur atau di depan rumah atau di atas atap rumah atau di belakang di bawah pohon pisang. Itu harusnya dong cari tahu itu. Tanya sama Khainama. Tanya sama Kainama, daripada menghabiskan waktu untuk membicarakan tentang Yesus, membicarakan tentang Alkitab, lalu menafsirkan ayat Alkitab seenak udel. Ini bagus, jelaskan ini. Kita yang non-muslim aja pun bingung ini. Ini bagaimana caranya Muhammad bisa menggilir istrinya itu 9 orang dalam satu kali, dalam satu malam itu. Kita tidak tahu ini. Kita mau belajar ini, coy. Ya kan? Ya kan? Sekalipun cuma orang Kristen itu cuma diizinkan punya istri 1 sampai seumur hidup. Nah, tetapi ya penasaran aja ya kan, kok bisa lah ada manusia seperti ini gitu ya. Nah, ini di dalam hadis-hadis yang lain juga dikatakan ya, dengan cerita yang sama ya, dibilang. Nah, dibilang ya, Nabi pernah menggilir para istrinya dalam satu malam, sementara saat itu beliau memiliki 9 orang istri. Gitu ya, di dalam hadis yang lain juga dikatakan ya, menggilir semua istrinya, Nabi menggilir semua istrinya dalam satu malam, padahal hari itu beliau mempunyai 9 istri. Ini banyak dalam hadis ini. Sahih lagi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Ini Sahih Muslim 467 ya. Menggilir istri-istrinya dengan 1 kali mandi gitu. Nah, ini yang harus diajari oleh Kainama dong. Ya kan? Mungkin dia bilang, oke, kalau kamu mau menggilir istrimu yang 4 orang misalnya, jangan mandi yuk. Gitu. Kalau kamu bau keringat, jangan mandi juga. Kalau kamu punya penyakit kelamin, jangan mandi juga gitu. Gitu. Jadi ini yang saya pikir kadang-kadang ya, ini teman-teman muslim, ayo dong. Ya, ayo dong. Ya, fokus untuk mempelajari agamamu, fokus untuk mempelajari sunnah Rasul. Kan dibilang tadi, ini di artikel di dalam Detik ini dibilang, Rasulullah adalah suri tauladan yang baik dalam berbagai hal. Ya kan? Suri tauladan. Ya, mungkin di dalam hal seperti itu, dia suri tauladan ya kan? Kan begitu. Jangan mengajari hal-hal yang nggak benar. Gitu. Nah, misalnya begini. Ya, mungkin itu kan dari hadis ya. Atau misalnya ajaran Muhammad yang tertulis di dalam Al-Qur'an misalnya. Apa ajaran Muhammad? Karena Al-Qur'an itu kan diturunkan kepada Muhammad, maka Muhammad yang mengatakannya, kan kira-kira gitu ya. Kita taunya gitu ya. Nah, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran misalnya ya. Misalnya kalau kita baca di dalam mana ini? Al-Baqarah lah misalnya. Ini kita baca di dalam surah Al-Baqarah misalnya ya. Ini mana ini surah Al-Baqarah ayat 223 misalnya. Ya kan? Nah, ini misalnya. Nah, ini yang harus diajari misalnya ya. Kainama harus mengajari seperti ini dong. Gitu. Jangan yang aneh-aneh lah. Apa yang dikatakan di dalam ini? Oh, perhatikan ini. Oh, kurang apa lagi lah ajaran Islam ini? Kurang mantap lagi, kurang suri tauladan apa lagi? Ya, ajaran ini. Dibilang di sini, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Ya kan? Kenapa ini nggak diajari? Kenapa? Kok mengajarinya, oh Yesus itu cuma utusan. Ya kan? Yesus, saya tahu Muhammad dari Yesus. Gimana? Kok jauh kali.
Padahal itu maulid Nabi Muhammad, ya kan? Maulid Muhammad itu bukan maulid Yesus. Itu maulidnya orang Islam, bukan maulidnya orang Kristen. Ya kan? Jadi, ini yang saya terus ingatkan kepada teman-teman Muslim. Ayo dong, ya. Ayo dong, ya. Stick to the point, stick to your religion, gitu ya. Jadi, silakan aja percaya dengan hal-hal seperti ini. Orang Kristen tidak akan cemburu ketika kamu memperlakukan istri-istrimu itu seperti tempat kamu bercocok tanam. Saya yakin orang Kristen yang sejati tidak akan pernah pengen seperti ini. Ya, tidak akan pernah merasa rugi kalau tidak melakukan ini gitu. Enggak. Ini adalah suri tauladan yang diajarkan oleh Allah SWT kepadamu. Lakukan dong. Nah, suri tauladan Muhammad, lakukan dong. Ya kan? Atau misalnya ya, ini di sumur Budla'ah misalnya kan Muhammad pernah dia wudhu di sumur Budla'ah misalnya. Ya kan? Di dalam sumur Budla'ah itu ada banyak kotoran, ada haid, ya kan? Ada bangkai anjing kalau nggak salah kan? Ada bangkai anjing. Terus dia menggunakan air di dalam dari sumur itu sebagai wudhu. Nah itu dong. Kenapa kamu nggak ikut itu? Kan lucu kamu. Ya kan? Kan lucu kamu. Silakan aja dong. Ya kan? Saya pun tidak cemburu. Saya juga tidak merasa rugi kalau saya tidak menggunakan wudhu dari sumur Budla'ah itu. Enggak. Silakan aja. Jadi ini yang mau saya ingatkan kepada teman-teman Muslim. Ya, jangan sibukkan dirimu mengurus-ngurus ajaran orang lain gitu ya. Kalau enggak beginilah akhirnya ya kan. Masa kami harus mengingatkan, masa saya yang harus mengingatkan kamu untuk kembali ke jalan yang benar ya kan? Jalan yang benar apa? Jalan yang benar itu ya udah kau ajarilah suri tauladan ya, suri tauladan Muhammad itu kepada umat. Ya, termasuk misalnya tadi yang kita baca di hadis itu kan bagaimana cara menggilir istri gitu kan? Gitu dong. Gitu. Ya. Terus misalnya membahas tentang isi Al-Quran yang ada di dalam misalnya di dalam surah 78 ya, di dalam surah An-Naba misalnya. Di dalam surah An-Naba itu ya tentang kebahagiaan di dalam surga Islam ya kan. Kan saya melihat ada kalau nggak salah itu Ustadz siapa itu yang sangat gamblang sekali dia menceritakan tentang kondisi di dalam surga Islam itu ya. Yang kerjanya itu untuk memecah-mecahkan keperawanan bidadari gitu kan. Ya ini harus dijelaskan ini. Ya, biar semangat orang-orang Muslim biar semangat dia. Ya, nanti kalau nggak semangat Muslim gimana dia bisa sholat? Maka dia harus dikasih tahu ini. Kalau nggak dikasih tahu nanti bagaimana dia bisa semangat gitu. Ya kan? Ini yang ini. Ya. Dibilang di sini dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ini maksudnya apa ini? Ya kan? Nah, bagus itu mereka harus percaya. Ini kegunaan gadis-gadis remaja ini di dalam surganya Islam itu apa? Ngapain mereka? Ya kan? Ngapain? Ya kan? Dibilang di sini ya dan gelas-gelas yang penuh minuman ya kan? Bagaimana kalau gelas yang nggak penuh? Nggak mau dia mungkin ya kan? Saya misalnya minta tolong dulu sama Pak Nito Wops ya. Pak Nito Wops, mohon bantulah saya Pak, kasihlah saya air putih Pak, 1 gelas. Datang Pak Nito katanya. Nah Pak Sokot katanya. Tapi ini airnya cuma setengah gelas Pak. Nggak bisa Pak, harus penuh gitu. Nah kalau di surga itu harus penuh. Itu dibilang gelas-gelasnya penuh katanya. Gitu. Ya kenapa harus penuh? Saya nggak tahu juga ya kan. Nah jadi itu Bapak Ibu. Ini yang harus polemikus Muslim itu seharusnya menghabiskan waktu untuk membahas hal seperti ini gitu. Kalau masalah kekristenan, kalau masalah Yesus, kalau masalah sejarah, biarlah kami yang membahas itu, gitu ya. Biar kami bahas itu, gitu ya. Hal-hal yang di luar jangkauan pikiran Anda, biarlah kami ambil itu sebagai kerjaannya kami. Yang dijangkau pikiranmu aja lah, gitu ya. Misalnya apa yang dijangkau pikiranmu?
seperti yang dijangkau pikiran Muhammad. Apa yang dijangkau oleh pikiran Muhammad? Pikiran Muhammad menjangkau pikiran bahwa di dalam surganya itu ada hubungan badan, misalnya gitu ya. Pikiran Muhammad atau kelakuan Muhammad misalnya yang kita baca di hadis tadi ya. Misalnya Muhammad menggilir istrinya itu 9 orang dalam satu kali mandi, misalnya gitu ya. Nah, hal seperti itu karena cuma itu yang bisa kamu pikirkan, silakan dong. Nggak apa-apa. Biar kami memikirkan bagaimana caranya untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan untuk kemaslahatan umat. Biarlah kami terus menjelaskan bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada semua umat manusia. Itu biar kerjaan kami. Biarlah kami meneruskan penelitian-penelitian tentang arkeologi. Itu biar dikerjakan oleh orang Kristen aja. Karena mungkin susah kamu ini nanti mengerjakan hal seperti itu. Jangan. Kalau kamu susah, jangan. Jangan paksakan dirimu deh. Jangan gitu ya. Jangan, kasihan kamu nanti. Kasihan kamu. Oke? Nah, itu saja Bapak Ibu dari saya. Ya. Kepada Kainama, kembalilah ke jalan yang benar. Ajarkanlah akhlak Muhammad. Ajarkanlah Al-Quran kepada pengikutmu. Jangan habiskan waktumu untuk memelintir ayat Alkitab. Itu saja dari saya. Dan kepada Bapak Ibu, ya, yang mungkin selama ini merasa, aduh kayaknya saya udah nggak mau lagi deh mengikuti Muhammad, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, ya, tetapi saya nggak tahu caranya gimana. Tidak apa-apa, saya akan mendoakan Bapak Ibu, ya. Nanti kalau Bapak Ibu rindu juga untuk berdoa bersama-sama dengan saya, ya, Bapak Ibu boleh menghubungi saya, atau Bapak Ibu juga boleh mengikuti doa saya, ya kan? Nah, mari kita berdoa dulu sebelum kita akhiri acara ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini Tuhan, buat malam ini. Kami melihat bahwa Engkau memiliki kualitas yang sama seperti Bapa, yaitu kualitas Tuhan, kualitas Allah yang luar biasa, yang kepadanya ada penghakiman. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau mengasih tahu kepada kami bahwa menghormati Engkau Yesus sama seperti menghormati Bapa di surga. Terima kasih Yesus buat perintah-Mu juga kepada kami semua untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan, dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami mau mengambil tanggung jawab itu, dan kami akan meneruskan mengabarkan firman-Mu supaya setiap orang mendengarkan dan boleh beroleh kasih karunia yang telah Engkau berikan. Bapak Ibu yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti doa ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Aku mau mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati dan pikiranku, masuklah di dalam jiwaku. Aku mengundang Engkau di dalam hidupku. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Dan aku mengundang Engkau Tuhan untuk menolong aku di setiap langkahku. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, Engkau tolong juga keluargaku. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jadi itu sajalah dulu untuk kegiatan kita hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.